Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu Wiwit Witarsi yang akan memberikan materi dalam mata pelajaran geografi. Di bab 1 ini kita akan membahas tentang hakikat geografi. Mudah-mudahan setelah mempelajari hakikat geografi ini kalian mengetahui, melihat, memahami, dan bisa menerapkan konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat yang luas. Baiklah, kita mulai. Konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi itu merupakan konsep dasar dalam hakikat geografi. Perkembangan peradaban manusia di dalam perjalanannya dari tempat satu ke tempat yang lain, dari wilayah satu ke wilayah lain, mereka melakukan perjalanan dalam kehidupannya dan mencatatnya dalam catatan perjalanan serta mengumpulkannya. Maka mereka mengarsipkannya atau mendokumentasikannya dalam kumpulan-kumpulan tulisan atau catatan-catatan perjalanan, sehingga itulah yang mengawali geografi perlu dipahami. Konsep geografi. Konsep geografi itu asal-muasalnya adalah geografi berasal dari bahasa Yunani. Geo berarti bumi, grafien mencitrakan, mendeskripsikan, menggambarkan, dan melukiskan. Maka secara garis besar geografi adalah gambaran atau pencitraan tentang bumi. Pengertian geografi di Indonesia itu memakai pengertian hasil dari seminar dan lokakarya peningkatan kualitas dan pengajaran geografi di IKIP Semarang pada tahun 1988. Kita menyebutnya IGI Semarang 1988. Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, apa saja sih yang dipelajari di geografi itu? Di situ ada fenomena geosfer. 1. Ada litosfer, lapisan batuan. Yang kedua ada atmosfer, lapisan udara. Yang ketiga ada lapisan biosfer, kumpulan makhluk hidup. Yang keempat ada hidrosfer, lapisan air. Yang kelima ada antroposfer, yaitu kumpulan manusia. Nah, dalam geografi itu ada 3 ciri khas pembelajarannya. Yang pertama adalah spasial, keruangan. Yang kedua ada ekologi, kewilayahan. Yang ketiga ada regional, di mana regional ini adalah gabungan antara spasial dan ekologi. Tokoh-tokoh geografi dunia yang terkenal adalah yang pertama Thales, yaitu dia seorang peneliti geografi pertama dengan karya-karyanya berhasil istilahnya mengumpulkan hasil perjalanannya. Yang kedua adalah Herodotus, di mana Herodotus ini dia asalnya sama dengan Thales, yaitu dari Yunani. Laporannya tentang perjalanan di wilayah Timur Tengah. Yang ketiga ada Ptolemy, ya dia mengukur jarak matahari ke bumi. Sedangkan untuk yang keempat di situ ada Eratosthenes. Dia sama asalnya dari Yunani. Nah, Eratosthenes ini dikenal sebagai bapak geografi. Kenapa dikenal sebagai bapak geografi? Karena dialah yang pertama kali mengenalkan pengertian geografi dalam bukunya yang berjudul Geographia. Nah, perhitungan antara bumi ke matahari, di mana selisihnya 1%, ya.
dikenal dengan perhitungan Eratosthenes. Nah, kesamaan titik pandang di antara berbagai pendapat tentang konsep geografi dari beberapa ahli menyatakan bahwa bumi sebagai tempat tinggal. Hubungan manusia dengan lingkungannya atau kita mengenalnya dengan interaksi, ketiga dimensi ruang dan dimensi historisnya, yang keempatnya ada pendekatan yaitu meliputi pendekatan spasial atau keruangan, ada ekologi lingkungan dan regional kewilayahan. Tiga pendekatan geografi yang dipakai dalam mempelajari tentang fenomena geosfer. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Yang kedua adalah pendekatan kewilayahan. Yang ketiga pendekatan ekologi. Silakan dilihat di slide di sana ada prinsip geografi. Di sini prinsip geografi ada 4. Yang pertama penyebaran atau distribusi, di mana semua fenomena tersebar tidak merata di permukaan bumi. 2. Interrelasi, ada hubungan saling kait dalam ruang, di mana ada ketergantungan. Ya. Yang ketiga adalah deskripsi. Di sini geografi senantiasa menjelaskan segala sesuatu bisa melalui angka, tabel, grafik, gambar, dijelaskan melalui penjelasan atau kata-kata dalam bentuk kalimat. Contoh, kita melihat gunung berarti yang dimaksud dengan gunung itu adalah bentuknya segitiga, ada pohonnya, ada tanahnya, ada aktivitas manusianya, dan merupakan bentukan hasil dari morfologi. Yang keempat itu prinsip korologi, di mana korologi ini gabungan antara prinsip penyebaran, di mana ruang beserta integrasi, interrelasi, dan interaksinya. Next lagi. Ada 2 objek studi geografi. Yang pertama adalah objek material. Objek material ini apa yang dipelajari? Yaitu tentang fenomena geosfer yang 5 lapisan yang telah disebutkan di awal tadi. Yang kedua adalah objek formal, di mana objek formal adalah sudut pandang terhadap objek material tersebut atau keruangan region. Nah, next di slide yang selanjutnya kita lihat di situ ada gambar aktivitas manusia keterkaitannya dengan lingkungan, di mana di situ ada sebuah mobil sedang berjalan di jalan raya, ada pinggir kiri kanan itu lahan, di depan mobil tersebut ada komplek pemukiman di mana ada aktivitas manusia. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia ada keterkaitan dengan lingkungan sekitar dengan aktivitas kehidupannya. Ilmu penunjang geografi. Jadi geografi itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ada istilahnya hubungan atau keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya adalah ilmu-ilmu alam seperti fisika, kimia, biologi. Terus ada ilmu-ilmu sosial, ada ekonomi, sosiologi, sejarah. Ada ilmu-ilmu teknik juga seperti matematika, kartografi, penginderaan jauh, sistem informasi geografi atau kita mengenalnya dengan SIG. Ada ilmu seni juga, terutama seni rupa, dan ilmu-ilmu yang merupakan cabang geografi. Nah, cabang-cabang geografi tersebut mempelajari tentang fenomena geosfer, di mana fenomena geosfer itu tadi sudah disebutkan ada 5 faktor atau 5 lapisan, di mana faktor yang pertama atau lapisan yang pertama adalah litosfer, yaitu dipelajari oleh geologi, geomorfologi, pedologi, dan geofisika. Yang kedua, lapisan atmosfer atau lapisan udara, dipelajari oleh meteorologi, klimatologi,
ada lapisan biosfer dipelajari oleh pitogeografi dan geografi. Sedangkan untuk lapisan hidrosfer atau lapisan air dipelajari oleh hidrologi dan oceanografi. Lapisan yang terakhir yaitu lapisan tempat manusia tinggal itu dipelajari oleh geografi sosial, geografi penduduk atau demografi, dan geografi pemukiman. Nah, itulah tentang konsep, aspek, konsep geografi, objeknya, dan cabang-cabang ilmunya. Sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan kehidupan kalian di lingkungan masyarakat. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang letak-letak geografi. Apa sih yang dimaksud dengan letak? Ada geologis, ada astronomis. Nah, nanti di pertemuan yang kedua kita akan bahas tersebut. Mungkin itulah untuk pertemuan yang pertama. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga distancing sosialnya, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pola makannya dijaga biar imunnya kuat dan selalu siap belajar dari rumah. Sekian materi geografi untuk pertemuan yang ke-1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.